kutunen? Halo, Harfiza. Oke, malam ini kita coba live bersama Mas Galis. Kita coba kontak. Halo, Mas Nadir Wicaksono. Halo, Mas. Oke, kita coba malam ini. Nggak ada. Halo, Mas Gali. Oke, orangnya udah datang. Kita coba undang. Halo, Halo, selamat malam, Mas Gali. selamat malam Mas Nufus. Gimana, suara aku jelas nggak? Oke ya, kita dulu. Suara jelas-jelas. Oke. Oke, siap-siap. Apa kabar, Mas Gali? Alhamdulillah baik. Mas Nufus gimana? How Sekarang was going on? alhamdulillah baik juga, sehat, keluarga sehat semuanya. Alhamdulillah. Mas Gali lagi di mana sekarang? Aku lagi di kantor sebenarnya karena tadi baru OTW ke sini karena Ya, nanti bakal ada acara di dekat kantor, jadi sekalian aja. Biar oke. dekat, tapi sebenarnya biar mengurangi kebisingan juga sih. Iya sih, benar. Oke, suara oke, video oke, nggak kerat-kerat, semoga nggak itu ya, nggak Oke, trouble. siap-siap. Siap-siap. Oke, buat teman-teman, ini kita sudah terhubung dengan Mas Gali. Sebenarnya sebelum sebelum mulai itu biasanya ada kuis dulu Mas dari aku Mas. Oh, kuis. Aduh, udah langsung Iya, digas aja nih. Oke. ini namanya jawab cepat aja deh. Oh, oke. Siap. Oke, jawab cepat ya. Pertanyaannya nih, nilai bagus atau skill yang menjual? Skill yang menjual. Skill yang menjual. Kuliah bayar sendiri atau masih ditanggung orang tua? Absolutely bayar sendiri. Oke, oke aja yuk. Kuliah dulu apa kerja dulu? Aduh, ini based on my experience saja ya. Kerja Iya, dulu. kerja dulu. Oke. Kalau ada kerjaan tegas kuliah sama kerjaan deadline, mana dulu yang mau dikerjain? Kuliah. Karena kerjaku nggak pernah ada deadline sih. Oke, satu lagi nih. Eh, udah sih itu aja. Oh, oke. Yeay. Oke. Oke, oke. Sebelumnya Aduh. Mas Gali, kita ketemu di mana ya dulu ya? I thought kapan ya? 16 ya? 2016 kali ya. Wow. 5 years ago. 16. 2016, Iya, waktu itu kita bareng-bareng join di salah satu komunitas yang concern dalam beasiswa, namanya Sahabat iya. Beasiswa Purwokerto, Sekarang dan masih kita ada. ketemu di sana. Sekarang masih Iya, ada juga, iya. ya, ya di situ kita ketemu. Berarti dulu angkatannya siapa ya? Ketuanya Agus ya? Agus, Agus Yusuf. Oke, Tapi waktu itu sama-sama sih, sama-sama. Waktu itu aku join SB pengen lanjut kuliah dan oke. kecapai. Waktu Dan itu apa? fact-nya adalah waktu itu aku masih SMA. Iya, kamu salah satunya SMA yang gabung sahabat desa Purwokerto. Iya bener-bener. Dan, Aku dan juga nggak ngerti sekarang, kenapa aku bisa gabung. Ya itu sih ya, karena dan pengen kuliah sekarang, juga. ya, dan sekarang kuliah juga kan, sekarang kan. Ya, Mungkin wow, jalannya emang beda lah tiap masing-masing gitu kan. Kalau di betul SB betul kan betul. ceritanya emang keren-keren tuh anak-anaknya. Iya ya, kalau ngelihat mereka Iya, angkatan kita sekarang gitu kan, ada yang udah di Jepang, di sana, di sana, di sana. iya. Oke, oke.
Orangnya hebat-hebat lah. Mungkin jalurnya masing-masing gitu. That's Oke, right. sekarang tanya lagi nih, Mas Kelly. Mas Kelly ini gini kan, awal ceritanya tuh berarti gitu. Awal ceritanya kuliah dulu atau emang udah kerja dulu waktu itu? Hmm, Ulangi, sorry Mas, tadi agak trouble kayaknya deh. Ini. Oke. Mas Gali kan awalnya itu udah kerja dulu apa udah kuliah dulu waktu itu? Oh, oke. Terus Waktu habis itu aku sekarang kuliah pengen, tuh, ya, aku pengen kenalan dulu deh ya. Siapa tahu banyak yang belum kenal aku bakal waduh, introduce myself first. iya, Oke. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget kenalin. Aku Galih Prasetyo. iya, Sekarang aku sebagai mahasiswa di Universitas Nadatul Ulama Purwokerto. Aku ambil jurusan English Education angkatan 2000 now. Terus aku selain mahasiswa juga kerja di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau biasa iya, dikenal dengan LPPRRI. Nah, lebih oke, tepatnya di RRI Purwokerto. Nah, aku dalam bidang ya siaran Purwokerto, di kanal Pro 2 FM Purwokerto yang tentunya dia concern dalam memfasilitasi anak-anak muda dan kreatif gitu. Nah, jadi uh, ini di sini aku senang banget. Thank you juga Mas Teguh sudah kasih kesempatan aku untuk bisa sharing-sharing. It's mean a lot for me. Oke, ke ya, pertanyaan tadi. Tadi sempat juga di kuis bahwa aku tuh sebenarnya kerja dulu baru kuliah gitu. iya, Itu back in the day di tahun 2000 berapa berarti ya? 17. Itu benar-benar 17, aku lulus lulus SMA, sekolah. Ya, lulus SMA dan emang dalam hati emang tujuan utamanya adalah kuliah gitu kan. Tapi waktu itu ya, ya masih belum rezekinya daftar sana daftar ini. Akhirnya I decided untuk oke deh kerja dulu aja gitu kan. Kerja terus di tahun 2017 berarti ya. Itu sekitar bulan akhir tahun deh kayaknya akhir tahun kayak sekitar Oktober Novemberan gitu kerja di salah satu radio juga. Kebetulan aku kerja tuh langsung di radio karena langsung, dulu ya, itu waktu SMA itu sering banget kayak anak OSIS gitu kan, anak iya, organisasi aktivis ceritanya. organisasi, Ya, itu OSIS lebih tepatnya dan kayak ngikut panitia-panitiaan, terus sering jadi MC di sana waktu masih jadi di zaman sekolah. Terus ada iya, tuh guruku bilang, "Li, ini ada salah satu lomba siaran, coba ikut deh." Ya, akhirnya aku ikut walaupun nggak ngerti sama sekali tuh kayak apa sih bagaimana dunia broadcasting kayak apa, cuma ya diberi kesempatan ya I will do my best waktu itu. Nah, akhirnya ikut lomba, jadi belajar di situ aku sering dengar radio, akhirnya ikut dan ya masuk dalam tiga besar lah ya waktu itu. Dan itu ternyata sebagai modal aku untuk bisa daftar di stasiun radio yang dulu pernah aku sambangi di hari pertama aku mendaftar gitu. Akhirnya keterima, jadi aku nggak expect sih sebenarnya karena emang aku cita-cita emang penyiar radio ya. Cuma barometerku kalau siaran aku pengennya ya siaran di RRI gitu. Aku nggak mau siaran di iya, radio yang lain. iya, Tapi ternyata ya udahlah nggak apa-apa daripada nganggur nggak kuliah. Akhirnya aku kerja di radio itu dulu iya. gitu. Langsung Dan punya program waktu itu. alhamdulillah langsung punya program itu namanya dulu apa ya? Oh, aku ingat banget dulu aku kayak ini loh apa sih mandu karaoke gitu kan ada karaoke on the radio gitu kan can you Oh imagine iya, kayak karena iya, iya, radioku dulu tuh segmentasinya dewasa gitu jadi eh, apa namanya dia itu slogannya aja adult station gitu kan bisa iya, bayangin Dot nggak tuh Station. jadi orang-orang tua gitu kan oke mandu karaoke aduh jadi pemandu karaoke aku ya terus
ada program namanya English Corner karena aku passion Hmm, di bahasa Inggris juga. Jadi my manager at that time give me responsibility untuk bisa mandu acara bahasa Inggris. Oh. Nah, itu 2017 tuh sampai akhirnya ya, setahun kerja 2013 pengen coba lagi deh kuliah gitu kan. Akhirnya ya, daftar dengan modal kerja 1 tahun itu, oke, kayaknya aku harus kerja karena nggak bisa hmm, kalau udah komit juga sih nggak minta bakal minta atau ngesahin orang tua. membebani orang tua. Gitu. Iya, ya, itu That's why yang di jarang tahun ditemuin. 2016 aku ikut sahabat beasiswa Purwokerto kan. Biar Iya. Oh, gimana nih caranya waktu aku pengen kuliah gitu, tapi nggak ngerepotin orang tua gitu. berarti waktu ikut join SB kamu udah di RRI. Belum kerja dong. Itu Oh, masih belum. Oh. sekolah. Itu masih Oh, sekolah berarti karena olah. aku udah berpikiran, oke, aku pengen kuliah tapi nggak mau minta orang tua. Jadi sebelum Oh, aku makanya lulus, join. Hmm, join sahabat beasiswa. Terus ketemunya beasiswa. langsung orang-orang yang, Orang-orang, wah aduh, gila. itu aku Mas Haki, Mas mindernya Agus, Pak Ipo, lah keren-keren. anak SMA kan waktu itu kayak, aduh, oke deh, ya udahlah, bodo amat gitu. Hmm. Tapi mindermu sama kayak Mas sama minderku sih waktu itu. Wah, anak-anaknya S1 semua nih gitu kan. Pas aku lihat Oh, D3-nya nggak ada. Ya ya, kan? maksud dari tiga Iya, waktu itu ya. iya, waktu itu D3 gini. Aku sampai Iya. tanya, ada nggak sih S1 luar negeri gitu? Katanya ada yang bilang ada yang bilang enggak gitu. Sampai akhirnya Hmm. ada kegiatan Australia, apa ya, studi abroad itu ya, yang dari itu juga dari agensi itu juga. Tapi waktu aku tanya ke sana, nggak ada mas, minimal kamu harus S1 dulu gitu. Oke. Ya udahlah gitu. Makanya aku Berarti, tuh aku ini kerja dulu gitu. oke, 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 oke. Berarti waktu Oke. itu masih kuliah ya? Masih Semester berapa D3 berarti? lagi tugas akhir semester, ya semester Oh, 6 lah D3 mah. Gitu. oke. Oke, lanjut ke topik lagi nih. Berarti waktu itu Galih kuliah di UNO. Ya, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Karena aku nyari universitas yang bisa disambi kerja kan. Iya, So, jarang-jarang emang. Apalagi negeri. nah itu kalau negeri kan susah juga. Jadi aku mikirnya dengan sebenarnya aku agak sempat ragu sih minta pendapat sana sini gimana ya kalau aku kuliah walaupun di swasta terus tergolong universitas baru juga Baru gitu waktu kan. itu baru 2 tahun apa Iya, setahun ya? 2 tahunan lah. 2 tahun Terus ya. apakah itu worth it untuk aku gitu kan? Terus ternyata ya udah why not ketika banyak yang bilang ya namanya pendidikan juga gitu kan nggak Iya. mengenal tempat gitu. Jadi as long as I have some reason untuk bisa melakukannya ya oke deh nggak apa-apa yuk bisa. Oke, oke, oke. Oke, lanjut lagi nih ke pertanyaan ini. Kenapa sih lu eh, harus kuliah ketika lu udah Oke, kerja? oke. Kan emang orientasinya nanti di akhir sama. Kerja ya. Tapi kan sudut pandang orang kan beda. Nah, aku pengen tahu sudut pandang dari lo. Oke. Sebelum itu aku mau nanya dulu dong ini komen-komennya pada muncul nggak sih di tempatmu Mas? Komen-komennya, Di tempatku ya eh cuma yang siapa yang gabung-gabung dong. Oh ada ding ada. Oke, iya, kalau gitu. ada. Tuh di drag ke Hmm. atas ada. Oke. Jarang live bareng jadi nggak tahu ya. Oke. Pentingnya kuliah menurut aku. Sebenarnya aku ingin kayak break the rules keluargaku sendiri itu tujuan utamaku sebenarnya. Oke. Misinya di situ dulu nih karena dari background keluarga dari kakak sampai bapak tuh nggak ada yang sampai kuliah gitu kan. So aku pengen jadi kayak Pertama pionir. pendobrak gitu loh. Ya gitu. Oh, ya. Nah, karena di lingkungan keluarga aku juga banyak yang nggak kuliah gitu. So, oke aku pengen pengen kuliah karena itu gitu. Terus di satu sisi juga aku sering dapat kayak masukan gitu waktu zaman-zaman SMA gitu kan. Ya walaupun gimana tetap harus kuliah karena gimana pun pikiran
orang yang kuliah sama nggak kuliah it's totally different. Kita kayak bisa Iya, lebih open minded gimana untuk cari problem solving ketika kita dapat masalah, terus gimana kita menentukan planning kita juga itu mempengaruhi juga. So at that time aku ngerasa oke, kayaknya aku butuh nih, di satu sisi aku pengen jadi yang pertama di keluarga, tapi in the other side juga it's very useful for me gitu. iya. Wah, Sebenarnya aku keren sih. nggak nggak mikir kayak aduh nanti kerjanya apa ya gitu, enggak. Dulu Iya, waktu sebelum aku kerja ya, tapi sekarang ya ya alhamdulillahnya bisa ke atas semua. oke. Oke. Kalau boleh tahu sekarang semester berapa, Li? Six semester. Berarti Jadi ya, udah kerja praktek ada nggak? belum sih, belum ke sana. Belum. Sebenarnya ini fact juga ya, fun fact juga. Aku tuh gap 2 tahun kan, gap 2 tahun untuk kuliah sendiri. Jadi teman-temanku yang aku tuh harusnya kalau misalkan seangkatan sama teman-temanku tuh udah pada lulus mereka tuh, kan mereka udah angkatan 2016 kan. Nah, sedangkan Bet- aku di tahun 2018 baru masuk UNIF gitu. oh, gapnya tuh bukan gap cuti, tapi gap kuliah. Gap masuk kuliah, ya kan? Ya, Gimana gap sih? masuk kuliah. Jadi aku tuh dulu Kuliah lulus bukan SMP cuti nih, kan? kan Hmm, lulus SMP, kan harusnya ke SMA langsung. Nah, aku di sini cuti iya, tuh, aku nggak langsung lanjutin ke SMA, ke SMA. Tuh, terus dari SMA lulus nggak langsung kuliah lagi kan? Nah, iya, 1 tahun lagi tuh di situ. Jadi iya, ada gap 2 tahun di antara SMP ke SMA. kuliah. Cuti setahun Oh, dari SMP ke SMA, iya, aku cuti SMP ke setahun tuh. SMA, oh SMA Iya, ke kuliah. Oh ini dua, iya iya. iya 2 tahun gitu. Tapi itu sepertinya yang membuat orang tuh lebih dewasa deh ketika dia gap year dibanding dengan teman seangkatannya yang masuk bareng. Isn't Ada it? perbedaan nggak? Aku lulus SMP tuh udah kerja sebenarnya. Aku udah kerja dari lulus SMP sebenarnya. Nah Lulus kan, iya, SMP setahun kerja terus kayak lingkungannya itu orang-orang dewasa semua, mungkin itu mempengaruhi juga sih kayak mengubah iya. kita biar lebih dewasa. Padahal kalau dihitung itu kayaknya dewasa sebelum waktunya sih. Dewasa sebelum waktunya nggak apa-apa sih, asalkan ya emang ya Ini positif positif way aja. ya. Iya, iya. Ya gitu lah. Aku ngerasa oke, Oke. ini cerita yang lucu juga gitu. Aku waktu lulus SMA kan cuti tuh setahun terus baru masuk SMA di tahun berikutnya. Nah, waktu aku bergaul dengan teman-teman sekelasku gitu kan, mereka melakukan hal-hal yang aku tuh dalam hati, kok mereka gini banget sih gitu kan. Terus aku lama-lama menyadari, apa emang seharusnya aku memang ada di posisi kayak mereka gitu ya. Gara-gara aku kerja dulu jadi it's changed my mind untuk bisa to do something yang Iya, menurut aku iya, it's a iya. very childish gitu loh. You know what Iya, I iya. mean? Kayak ceng-cengan ke cewek gitu ya. Bisa atau Iya, ya apapun itulah, cinta-cintaan. gelehan-gelehannya tuh beda. Iya, iya. Iya, iya, iya. Apaan sih ini? Gue udah lewat masa-masa itu gitu ya. Kayaknya waktu itu aku mikirnya gitu ya. Iya, oke, oke. Berarti waktu itu lo kuliah. Ketika lu sekarang nih kuliah, berarti kamu udah kuliah sama kerja udah berapa tahun? Berarti udah jalan 3 tahun ya. Aku masuk kuliah 2018, kerja dari 2017 akhir. Dan Pengalaman itu lu yang selama apa? hmm, dan itu yang membulatkan tekad aku kuliah sih karena aku udah kerja. Gitu. Tadinya mungkin kalau Iya. aku nggak kerja ya nggak tahu sih. Iya, ada tujuan tertentu lah ya yang harus dituju. Yes. Selama ini yang lu rasain ketika jadi mahasiswa sambil kerja apa nih? Yang sangat berpengaruh ketika lu lihat temen lu mungkin yang lain kuliah dari kampus balik atau nongkrong atau apa lu lih aja nih gitu kita kemana dulu sorry bro gue ada kerjaan nih gitu. That's true. Kayak yang paling benar-benar ke kita itu adalah intensitas kita main dengan teman-teman Teman kampus. seangkatan iya kampus. Ya, gitu, main. Terutama biasanya kan mereka tuh ya kalau
apa sih anak muda mainnya kan malam ya, karena Iya, siang nongkrong. kuliah, Ya. nongkrongnya tuh biasanya kebanyakan malam loh. Nah, di situ aku yang Lu karena juga aku kerjanya kerjanya, malam. gue kerjanya malam, so Iya, kayak waktunya nggak pernah match nih kecuali kalau gue libur gitu kan. Nah, di iya. situ karena ya jadinya lebih lebih apa ya? Hmm, aku nggak bilang nggak punya teman sih, cuma sedikit lah, Sedikit sedikit ya, tidak ada seperti pada waktu. umumnya. Iya, aku tuh orang yang paling nggak pernah main sama teman-teman kelas di kampus. Karena mereka kadang-kadang suka pergi gitu kan, terus aduh, unfortunately I can't join with them untuk bisa hanging out together. Oh, oke, oke. Itu sih. Menarik, Terus, menarik, menarik, menarik. apalagi Apalagi? ya? Eh, mungkin diceng-cengin sih kadang-kadang. Cuma aku mau buat itu kayak fun gitu. Kayak bisa lagi di kantin nih. Ayo Gali bayarin dong, bayarin gitu kan. Oh Kan udah iya, iya. kerja. Lu kan udah kerja. Si kampret 3 tahun juga kuliah pakai duit sendiri gitu. Kan udah kerja gitu kan. Terus ya aku nggak apa namanya, nggak marah atau nggak apa sih maksudnya. Ya nih baik gitu kan. Aku Selagi jadinya ya, masih beli cilok silakan gitu ya. ah lagi beli cilok, beli es yang 5 ribuan gitu kan. Cuma yang nggak sekelas. Ya, Iya, teman-teman tongkrongan doang gitu kan. Tapi itu jadi nilai nilai plus sendiri kan buat buat kita gitu kan. ya terutama untuk kayak dosen-dosen yang udah tahu aku kerja, apalagi aku kerjanya dalam bidang jurnalistik, siaran yang banyak ngomong. Jadi kadang-kadang mereka tuh, aku nggak nger- Ngerteinin, ngerteinin. aku nggak tahu ini sebagai privilege atau bahkan Iya. kesialan untuk aku ya. Karena apa-apanya Hmm. biasanya tuh yang ditunjuk tuh aku kayak Kali. ngomong something, terus untuk emceeing something gitu kan, Iya, acara-acara iya. kampus yang kadang-kadang aku nggak banyak menerimanya sih, maafkan ya Bu Guru, Bu dosen. Ayo Li, kan kamu penyiar, harus nge-MC dong di sini. Iya, iya. Ya, as Tapi long. selagi kamu bisa, kamu kerjain atau kamu ambil Ya, gitu. as long as I can lah, bisa. Iya. Kalau 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 penyiar itu loh, Li, jenjang karirnya malah bisa melebar. Ya, nggak cuma siaran doang ya sebenarnya ya. Iya, lu heran. Pokoknya sekali lu bisa nge-MC, jelas nge-MC. Sekarang juga Hmm, nge-MC kan. Terus lu hmm, bisa wawancari orang, bisa juga gitu. Terus hmm. bisa bikin podcast, lu juga bikin podcast kan, yang ketiga anak itu Ya, kan. Nah, itu ya, menurutku itu kreatif tuh, Pak. Itu mungkin salah satu bagian dari karena kalian suka ngobrol dan match lingkungannya, jadinya podcast itu emang terjadi dan ada gitu. ya, itu juga salah satu faktor juga sih, kayak membuat kita jadi lebih kayak melakukan sesuatu di itu kayaknya menurutku kan masih di our comfort zone actually kan, Iya, yang masih hubungannya dengan ngomong. Jadi dulunya itu masih kayak fun gitu loh. iya. Atau kalau kita lihat tokoh besar itu Najwa Shihab. Ya, Awalnya jurnalis, penyiar banyak berita, banget penyiar kayaknya deh itu, yang terus awal saya jadi sebagai penyiar. Gofar Hilman, dia penyiar. Ya, eh Apa lagi lah. Pokoknya mungkin dia bukan bukan maksudku apa ya, jadi penyiar tuh mungkin bisa nyabang ke banyak gitu. Selagi itu masih di dunia seni gitu kan. ya, Itu benar-benar bisa jadi karena opportunity sih, opportunity iya, karir gitu. benar-benar. Iya sih, aku Iya kan? merasakan. Aduh. Apa? Oke, oke, oke. Gini nih, satu lagi nih, Lih. Sebenarnya banyak yang aku mau tanyain sih. Nggak apa-apa ya? Ya dong, kita masih banyak waktu. Kalau sekarang nih, prioritas lu kan emang sekarang lagi kuliah juga sama kerja. Lu lebih banyak waktu di mana sekarang? Hmm, kalau waktu sih sebenarnya aku sih Porsinya lebih banyak. mungkin ke kuliah sih ya, karena kuliah itu kan lagi online juga gitu. Oh Walaupun iya, oh iya. nggak banyak ngampus, cuma ya tahu sendiri kan jadi tugasnya tuh wah numpuk. Walaupun kuliah tuh Hmm. maksimal aku kuliah tuh
cuma sampai jam 12 lah, kayak maksimal 12 siang, cuma Hmm. sampai jam 12. Jadi, Terus dengan tugas-tugasnya dan tetek bengeknya itulah ya, nah itu di luar jam kuliah itu kayaknya aku masih menyita, kadang kerja pun sambil ngerjain tugas kuliah. iya, keren sih. Berarti seringnya sekarang di tempat kerjaan. Ya, ya sering Oke. dipakai kerjaan. Bahkan ada kayak sampai salah satu momen yang aku tuh aduh menyesalinya seumur hidup sih. Aku kayak lagi Apa? dikejar-kejar deadline gitu kan, lagi dikejar-kejar deadline. Aku abis ngomong, aku langsung komputer, abis ngomong ke komputer gitu kan. Iya. Terus ada di satu posisi karena saking hektiknya tuh waktu itu habis ngomong terus langsung garap komputer terus kayak sambil ngomong sendiri gitu loh kayak mengeluh sih sebenarnya mengeluh terus parahnya mic-nya belum aku turunin dong aku malu banget Oh, anjir iya. Jadi pada denger. jadi ada yang sadar ada yang nge-WhatsApp gitu kan Kak ngomong apa kok itu kayak mic-nya masih nyala terus aku langsung speechless anjir dari tadi aku ngomong berarti kedengaran aduh itu malu banget sih gara-gara hektiknya tugas kuliah tapi itu sih kayaknya belum jadi penyiar radio kalau belum pernah lupa nurunin mic deh Iya, sesuatu yang yang dekat dengan kita lah itulah ya. iya udah kita Dekat pernah dengan siaran bareng lubungan. gak ya mas Enggak sih. enggak ya Tapi soalnya aku tiap sering hari ngikutin kegiatanmu sih, sering lihat kegiatanmu kalau lagi ngajak temen ataupun on hmm, air gitu. wah thank you. Hmm. Sekarang Gali lagi pegang siaran acara apa sekarang? Aku sekarang megang acara biasa sih kalau malam itu kan paling kayak request-request biasa mewadahi para orang-orang yang galau biasanya sih yang sering request sad boy, sad girl yang mewadahi curhatan-curhatan mereka gitu kan. Terus megang juga salah satu acara namanya kayak Pro2 Community mewadahi komunitas-komunitas itu bener-bener kayak membuat aku membuka mata banget kayak ternyata oh ada ya di Purwokerto komunitas yang bahkan aku nggak pernah membayangkan itu ada gitu. Iya. Ngobrol Apa itu contohnya? Komunitas apa? Reptil. contohnya komunitas Hello Kitty kolektor-kolektor Ada, Hello Kitty itu ada. ada anjir Itu orang-orang tua apa terus anak-anak bocil. itu tante-tante sih Kayaknya itu generasi boomer deh. terus komunitas yang lagi rame kan sepeda banyak banget tuh gitu. Ya sepeda kalau namanya. Terus kayak NGO NGO gitu-gitu yang NGO banyak. concernnya keren-keren banget gila ada yang pendidikan seni bahkan aduh aku luar biasa banget sama orang-orang yang Hmm. apa ya memperhatikan their communities untuk bisa join with Iya. them membuat sebuah karya. Oh. Tapi emang kalau seperti itu emang harus ada wadahnya sih, makanya ada komunitas terbentuk Ya, ya. ya, ya betul 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 dan ya setiap ketemu mana aduh mohon maaf jatuh 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 kaget Gak dong apa-apa HP-nya. nggak apa-apa nggak apa-apa Ini beli saking lagi saking 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 asik dan enjoy-nya kayak nih. iya Tanpa aduh tanpa kayaknya trouble. mainan kaki oh iya Oke, tadi oke. sampai mana ya oh iya itu karena ketemu banyak narasumber jadi setiap ketemu kan pasti mau nggak mau kan kita ngobrol di waktu waktu nggak on mic kan kita ngobrol kan nggak mungkin diem-diem terus ngobrolnya cuma di on air aja nah disitulah Iya. kayak banyak waktu untuk oke, cari lebih tahu lagi terus tujuan mereka apa banyak relasi juga sih that's Iya. that's that's the point. Nilai tambah juga ya buat kita ya. Hmm. Mhm. Gini Li, kalau kalau siaran itu di tempatmu full suara atau ada video? Radio sekarang tuh. It's depend dari acara sebenarnya kan biasanya ada acara-acara khusus yang dia tuh harus ada live. Biasanya itu kalau yang klien-klien yang berbayar ke kita sih. Iya, mintanya live hari itu. Jadi nggak Hmm.
bukan yang rekaman sekarang disiarin buat malam atau besok gitu, Oh, bukan. ya, enggak Tapi kebalikan tetap live. tetap audio atau sama gambar? Sama gambar, yang klien itu Sama biasa sama gambar ya. gambar. Ya. Oh, Biasanya di YouTube atau kalau make it simple ya live di Instagram gitu-gitu. Ada juga iya. malah narsum kita yang live sendiri terus ya udahlah kita kan jadi anak mereka yang live sendiri. Jadi nggak pakai channelnya RRI. Ya, Seneng nggak sih lu sekarang kerja sambil kuliah bisa bisa sampai sekarang ini sejauh ini? Lu bisa biayain pendidikan lu, kebutuhan sehari-hari, bisa. eh senang sih pasti gitu kan. Cuma namanya kerja pasti kan ada pressure juga. Aku bener-bener Iya, ngerasain di tempatku yang dulu gitu kan. Even perusahaan apa stasiun radioku yang dulu kecil tapi itu tuh tempatnya bener-bener homey banget orang-orangnya yang kayak keluarga banget gitu loh karena nggak terlalu banyak orang juga bahkan sama bos atau manajernya aja mau bercanda hari ini bodo amat gitu kan asik gitu nah waktu pindah di RRI ya adalah karena kita satu lebih besar tempatnya terus iya, lebih banyak orangnya kita harus hmm, memahami satu persatu dan iya. ya itu salah satu pressure tapi aku happy sih awal-awal enggak kenapa Masih adaptasi karena atau adaptasi satu terus uh, ya itu tadi main sama temennya tuh bener-bener stuck di situ kurang banget kalau di radioku yang oh, dulu aku masih bisa hangout sana hangout sini gitu karena belum iya. kuliah Oh iya, kalau sekarang ya udah gimana sekarang bagi waktu dengan kerjaan, bagi waktu dengan nah kuliah, dan terus bagi waktu jadi pengen diri. ya jadi sekarang apa namanya pelampiasanku tuh traveling tapi travelingnya jadi nggak main sama temen loh tapi traveling gitu loh kayak misal Iya, kemana gitu nah iya. gitu nggak yang gitulah karena hari liburku bukan hari liburnya mereka jadi ya udah aku harus ngandelin siapa ya udahlah Iya. sesuai dengan waktu dan kondisi gitu. Kalau mau sama mereka berarti nyesuaiin hari libur mereka. Ya ribet lagi. Iya sih makanya that's why mereka kayak aduh nggak usah ngajak gali lah ribet nanti waktunya nggak bakal nemu gitu. And I Iya, realized it gitu dan awalnya aku berat iya. kayak anjir teman-teman gue pada pergi dan ternyata setelah Nggak kerja diajak beberapa ya. waktu ya ya bukan karena mereka nggak mau cuma kan karena mereka malah mencoba mengerti sebenarnya apa yang apa yang apa yang menjadi kondisiku sekarang gitu. Jadi Hmm. biasanya kalau ini aku yang ngajak mereka duluan gitu. Karena nunggu aku Aduh, free. oke. Aduh, Lis, aku pengen denger kamu siaran dong Aduh, beberapa aku sudah beberapa menit deh. aku Selamat sudah pagi, menduganya dan Radio RRI. aku lupa Itu kan melarang bisa Mas Rufus spontan. untuk nggak aku lupa Hah? melarang Mas Rufus untuk please jangan tolong buat aku siaran. Tapi Oh, ya ini ini boleh emang nggak? Kalau nggak ya skip lah ya, nggak apa-apa dah. boleh. Tapi biasanya public speakingnya bagus kalau penyiar-penyiar tuh. Jadi satu nafas, nggak mikir panjang kata-kata kayak gitu. Iya Selamat sih. malam, saudara-saudara atau Pak Iya ya gitulah. insan Hmm, muda. jadi Oh, mau nih, bentar ya. Oke. Biasanya aku kan siaran malam. Siaran malam ya, itu tergantung segmentasinya kan. Kalau siaran malam itu acaranya namanya Pro 2 populer gitu. Dan itu di jam 7 sampai jam 12 malam dah. Nah, biasanya ya opening biasa, openingnya aja ya. iya openingnya aja opening. Bentar. Aku kalau nggak Itu ada mulai jadi kalau nggak ada tegang. mic itu susah karena Apa deh yang bisa jadikan mic di situ? Apa botol minum? nggak sih nggak usah. Oke. Tapi aku nggak pengen menunjukkan muka. Oke, nggak apa-apa dah. Ya, ya. Jadi biasanya kalau aku opening tuh nyebutin apa Nam- namanya salam dulu, saluran,
kan setiap radio punya pendengar masing-masing namanya ya. Iya, iya, sebutannya. Di RRI atau di Pro 2 FM kan namanya Sahabat Kreatif. So, kita bahasanya ngelur-ngelur waktunya. Oke, langsung. Terus biasanya ada cue tuh musik opening. Ya. Aku turunin. Langsung menyapa nih. 29 RRI Pro 2 FM Purwokerto, suara kreativitas. Halo, selamat malam sahabat kreatif semuanya. Apa kabar nih malam hari ini? Senang banget ada aku Gali Presto yang hadir menemani kamu sampai nanti di jam 12 malam ya di serangkaian acara Pro 2 Populer. Ini aku akan putarkan beberapa lagu yang keren-keren dan juga informasi-informasi yang luar biasa kerennya juga ya. Silakan RRI Pro 2 FM Purwokerto, suara. Waduh. Itu penyiar banget sih. Itu intonasi penyiar kan. Iya gitu. Intonasi penyiar banget itu. Lu bisa itu juga kali impersonate suara orang. Enggak sih, I'm not that expert kayak Gilang Dirga sih, enggak. Iya, kayak yang sekarang yang kayak dikira suara iklan Spotify siapa tuh? Oh, iya. Bimo, terus Kristo Immanuel. Iya. Immanuel. Itu bisa niruin mereka. Kalau podcast jarang sih, cuma kayak cuplikan-cuplikan di Instagram itu kan kayak pernah nampilin gitu. Iya, Kristo. Aku sering sih nonton dan salut sih sama orang-orang yang bisa impersonate suara-suara orang. Aku belum sampai ke level situ sih, tapi pengen. Itu kan makanya bakat atau dilatih juga bisa ya, pita suara atau gimana? Dilatih. Atau suara perut. Iya, pasti dilatih. Perut bisa, terus pendalaman karakter juga bisa karena mereka misal sering nonton gitu kan. Kan aku kan. Iya, tingkah lakunya bisa ya hampir mirip lah gitu misalkan. Wah, aku juga pengen tuh belajar kayak Kristo. Someday ya, semoga ya. Amin. Oke. Itu biasanya kreatif itu biasanya cepet kalau belajar tuh orang-orang otak kanan. Iya ya. Otak kiri ya. Otak kanan. Kalau senian tuh anak kanan ya. Ya. Sejauh ini kuliah lu aman kali? Nilai gitu, ulang mata pelajaran, mata kuliah kok? Ada salah satu di momen lah, kayak aku kayak anjir, susah banget nih kuliah sambil kerja. Iya. Aku waktu itu apa tuh? Fokus kayak bener-bener kerja doang, gak kuliah. Itu waktu aku semester berapa ya? Semester 4. 5, 6. 4. Semester 4 lah. Kayak ngerasa jenuh banget kuliah sambil kerja. Terus akhirnya ya ada dosen PA apa ya namanya ya, pembimbing akademik. Ngomong apa? Itu. Aduh, diceramain sana sini deh. Intinya ya kamu tuh malah harusnya bangga bla 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 bla. Terus jadi adalah kayak naik turunnya. Dari situ udah mulai lancar lagi. Tapi nilai aman sih so far. Aman itu kayak. Cuma mungkin ada momen-momen tertentu yang wah harus refleksi, meneruskan niat lagi nih, kenapa gue kuliah dulu gitu. Ya gitu, karena dulu kan ada orang kalau kerja sambil kuliah gitu kan, ada dua pikiran yang justru bertolak belakang. Dulu aku awal-awal nih gitu, kayak kuliah pakai duit sendiri, itu kan berarti bikin aku semangat gitu kan, orang duitku ini hasil kerja kerasku, pasti aku tidak memanfaatkan itu. Iya, benar. Tapi di tengah jalan nggak semulus itu bro, ternyata malah bisa dibalik loh. Gue kuliah pakai duit sendiri, mau masuk, mau rajin, mau enggak merugiin orang lain, bisa loh bener-bener ke switch se 360 derajat kayak gitu. Nah, waktu di semester 4 ini aku ada di posisi yang ini nih, yang kedua nih, yang awalnya, ayo harusnya kan kamu bisa lebih menghargai karena itu uang kamu sendiri kuliah, jadi kuliah yang benar. Tapi tiba-tiba entah tahu, kayaknya ada pokok masalahnya sih, cuma
aku lupa kenapa. Lupa atau nggak mau ngomong aku juga nggak ngerti. Iya. Nah, itu. Titik baliknya Nah, gimana? ya titik baliknya itu ada PA yang nyadarin kamu tuh beda, kamu tuh beda dari yang lain. You should be proud of yourself. Kamu harus bisa control your own emotion gitu dulu. Hmm. Beliau bilangnya gitu. I know it's your real capacity, I know your Iya. real competence gitu kan, untuk bisa untuk bisa melalui itu semua bisa. Yuk gitu kan. Kayak just make me realize that ya juga ya, masa ya udah kerja keras langsung menyanyiakan begitu aja kan. So thank you Ibu Asri for your great suggestion. Ini kalau acara Uyakuya, ini kalau acara Uyakuya, gue tanya kamu kalau Ibu Ayu ada di depan ini, kamu mau nonton apa? Mau ngomong apa? Enggak lah ya. Pokoknya udah terima kasih ya gitu. Iya. Terus ini Lih, misalkan setelah kuliah berakhir, eh, kerjaan yang sekarang lu mau terusin atau lu mau cari pengalaman di tempat lain? Hmm, that's really hard question. Ya oke. Karena I wouldn't say kalau di RRI itu, kalau penyiar itu nggak ada masa depannya ya. Ada. That's why kenapa aku kuliah sebenarnya. Nah, karena Oh oke. di satu sisi karena kita milik negara gitu kan, yang namanya Oh ya background RRI negara pendidikan, ya. ya yang namanya background pendidikan itu kan sangat mempengaruhi golongan gaji ya Pak. jadi Iya. jadi beda tuh gajinya yang SMA, S1, S2 Ah, gitu kan. Nah, aku melihat iya. karena prospektif juga, aku nggak pengen keluar. I mean, aku nggak pengen cari yang lain karena sebenarnya ini udah passion aku. Cuma mungkin aku menambah yang lain. Kayak misal, aku juga banyak belajar nih dari Mas Rufus untuk be entrepreneur gitu. Aku sebenarnya masih meraba-raba sampai sekarang nih kayak what I have to do, what I should to do untuk bisa cari something yang berbeda. Cuma aku kayaknya Iya. lebih masih mencari-cari dan belum ada nih. Makanya dari live-nya kemarin itu kan benar-benar luar biasa banget. Kemarin kayaknya sebelum ini tuh ada yang dia part of RRI juga deh. Pak siapa ya, cewek? Yang Siapa? dari Oh iya Lampung, Mika Lampung, Lampung. Mika Selena. Mika Selena. Dia juga Iya. penyiar radio Lampung. Yes. Ya, yeah, she's announcer in Pro 2 Bandar Lampung kayaknya deh kalau nggak salah. Iya. Dia penyiar juga, daftar juga, sambil kuliah iya. juga dia. Wow, ya aku lihat, ada orang RRI juga nih, Pro 2, Iya. Bandar Dia, Lampung. cuma waktu itu topik yang aku ambil pengalaman di Ali Jenjang sama juga. Dari D3 ke Hmm. S1 atau Jangan putus dulu dong. halo? Bisa dengar Halo. lagi? Oke, bisa Ya, dengar. Tadi sorry tadi kayaknya masuk. gangguan. Ya, Iya. sorry. Tadi aku ngomongnya sampai mana? Anak kuliah lagi ya? Ali Jenjang. Ya, dia Oh, berarti Ali Ali Jenjang. Jenjang. Ali Jenjang juga. Jadi waktu itu aku ngobrol sama Mika, Mika gimana rasanya Ali Jenjang gitu. Karena dia lihat aku juga Ali Jenjang. Tanya-tanya juga waktu itu, Pus, Mas Nufus di Unsud bukan nggak pertanian? Ada, tapi khusus lokal. Maksudnya apa? Maksudnya buat ya anak-anak situ gitu. Kalau mau D3 situ, S1-nya di situ bisa. Tapi kalau univ lain nggak bisa gitu. Nah, waktu itu kamu lihat dari Mbak Mika itu, kenapa RR penyiarnya juga? Iya, aku lihat kan di profilnya terus aku kepo-kepoin lah. Part of RRI Lampung. Aku baru tahu dan scroll. Wah, keren juga nih. Ketika, oh ya, itu RRI itu ketika dia siaran, kalau kamu RRI Purwokerto, berarti dia sangkupannya Banyumas atau seluruh Indonesia? Kayaknya gimana? Kalau pakainya radio yang radio biasa, kalau radio di HP atau radio itu
nggak paling sih cukup kayak Prokerto, Purbalingga, Cilacap, Banjar, Wonosobo, gitu sih. Itu kalau yang pakai pemancar ya. Tapi kalau pakai, karena kita punya aplikasi untuk bisa streaming ya, wherever you are, bisa play. Oh iya, ketika kita punya aplikasi radionya RRI, ya dimanapun ya nyambung selagi koneksi Ya, internet ya. ya, bisa di rri.co.id, bisa di RRI Playgo, di App Store dan Iya. juga Play Store. Waduh, promo dong. Oke oke, coba aku cek dulu pertanyaannya masih ada nggak ya buat lo? Ya, ya, ya. Atau Safar teman-teman ada yang gimana? mau tanya? Hah? Ali Jenjang gimana? You have some Sejauh problem? ini, hmm, sejauh ini adalah masa-masa. Aku kan lagi tugas akhir juga, lagi skripsi. Eh, sama juga li, aku awalnya sebelum skripsi itu aku kerja juga sama Hmm. kayak lo. Hmm, Cuma kan hmm, di hmm, lembaga hmm. lembaga lembaga sosial gitu. Oke. Eh, Waktu ya, waktu masuk SD kedua kalinya kayaknya kan Nufus ya itu masih kerja iya. atau udah Masih kerja juga, kuliah? masih, Hmm, 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 masih, hmm. masih masuk SP kedua kalinya aku masih kerja juga. Hmm. Pokoknya ketika mau skripsi, terus penelitian, habis penelitian aku resign. Oh, oke, oke, Gitu. oke. Terus Habis sekarang resign. fokus ke kuliah atau Fokus kuliah sih. terus Fokus kuliah bisnisnya sama, kan ya masih kan? masih juga. Cuma sekarang kayak kurang, apa, dari aku kayak, ya mungkin kayak namanya hobi gitu kan, ngalih ke ini dulu lah. Nanti kalau kurang duit, jalanin lagi hobi gitu. Apa, jualan Ya, lagi. ya, 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 ya. Iya Sebenarnya sih. kalau aku udah punya tim gitu lah, sama tak seriusin lah, boleh lah gitu. Tapi emang Ya waktu itu. sekarang tuh emang lagi seneng, ya aku senang-senang kayak gini loh, kayak bangun personal brand gitu. Sebenarnya aku nggak tahu mau Ya, mau di branding apa diriku ini gitu kan. Di dunia influence yang ya, sekarang, ya. lu mau jadi apa gitu? Tapi Apa menurut lo? Apa? at least Lu kan ngomong udah dulu dah. mencoba. Apa ya? Ya, it's depend on you sih sebenarnya. Bionya aja apa coba tuh? Aku lupa. Bionya itu tulisannya apa ya? Bantu anak muda jadi tumbuh apalah gitu. Nah, itu kan. Ya udah ini merupakan udah salah satu contohnya kan. That's the Tapi real gue masih, action. aku biasanya desain-desain lewat Corel gitu kan, sharing-sharing lah gitu, Ya. personal kayak kayak self development gitu. Cuma kayaknya nggak interaktif gitu deh. Ya itu cobalah kamu bikin kayak gini. Di sisi lain aku juga orangnya sebenarnya suka ngobrol. Cuma waktu itu Hmm. medianya tuh belum ketemu nih gitu. Aku orangnya suka Oke. ngobrol, iya kan? Aku orangnya suka ngobrol, tapi toh ketika ngobrol dengan seseorang atau apa tuh kayak aku pengen nih ada jejaknya gitu loh. Nah tapi pikir apa ya gitu. Kalau mau bikin podcast kayak yang dua sisi itu kameranya kanan, apa, kameranya satu ke narasumber satu ke kita kayak di komputer itu, wah kayaknya belum dulu deh. Aku sampai beli Hmm. tripod loh, aku beli tripod, beli Oke. lighting, beli apa ya, baru dua sih lighting yang ring gitu loh. Cuma sekarang nggak Ya, dibawa di ring light. Purwokerto. Ya ring light, Oh, sekarang lagi di tripod rumah, Bro. di rumah Pekunten gitu. Gitu. Oke. Keep going on Waduh. lah. Keren, keren. Oke. Kalau kalau gue yang lihat dari lu tuh, ya Li ya. Kalau gue lihat dari lu, kamu tuh ini pertama satu mandiri gitu kan. Lu mandiri, terus lu pertama satu orang panggung. Gue kalau lihat lu tuh orang panggung. Ring MC, percaya dirinya pasti lu gede, gitu kan. Sama nggak belibet kalau ngomong. Buktinya tadi dicontohkan dengan lu saat opening radio gitu. Dan Ya, aku senang juga sih kalau lihat orang-orang, wah ada nih anak yang membiayai hidupnya, membiayai kuliahnya, syukur-syukur bisa membiayai orang tua atau keluarga, dan dia berjuang gitu. Nggak anak yang dari lahir, kamu mau kemana, sini ibu kasih fasilitas gitu. Perjuangannya beda lah. Kalau lihat orang yang itu, wah ini bisa jadi teman sharing gitu, bisa jadi teman sharing sama tukar pikiran gitu. Gitu sih yang gue lihat dari lo. ya, ya sebenarnya sekarang juga eh apa ya? Ya bukan beban juga sih, tapi ada tanggung jawab juga karena gara-gara corona ini nih apa kayak bapakku tuh udah
apa sih, kan sekarang sistemnya kayak ada cut gitu kan. Nah, Iya, bapakku layoff ke-cut. gitu lah. Iya, bapakku ke-cut kan. Jadi sekarang ada tambahan untuk bisa ya paling nggak membantu lah. Karena aku yang paling bisa untuk Besar ya diandalkan sama diandalkan. mereka. Karena kakakku udah berkeluarga sendiri, terus adekku masih Adik sekolah, lah ya, gitu kan. bapak Jadinya layoff. babak juga sekarang di rumah aja gitu. Jadinya ya ya gitulah, bener-bener ngerasa gimana. Ternyata Itu susah kalau juga buat ya. itulah kehidupan laki-laki gitu. Kalau udah dewasa dikit, oke, coba ambil tanggung jawab baru gitu. Tapi masih apa ya? Masih ada yang ya namanya hidup ya, sawang sinawang, dan aku juga nggak kepengen kayak apa sih, kayak show my worst My untuk iya ke iya semua kan. iya Tapi ya kalau ada orang traveling boy repair dolan boy itu iya. Orang ngerti nyong kenapa ya. Iya. kayak hey hey, you don't know what are the things in my bag gitu kan. Ya Iya itu kan iya iya. bisa jadi salah satu one of my way untuk bisa Hmm. apa sih, eh, untuk penghargaan untuk diri kita sendiri gitu kan. You did it Kal, dengan cara ya traveling or to do Self something. reward mungkin juga ya, biar nggak That's stres. right. Nah, kali kamu nanti siaran jam berapa? I'm Bentar actually lagi ya. hari ini libur. Aku hari ini libur. Cuma ada acara nanti gitu. Jadi aku kan tadinya minta jam 8 tuh. Majuin Iya dikit deh. Gitu. Ya bisa lebih sharing-sharing banyak. iya. Ini masih ada 5 menit lah buat 1 jam gitu. Pesanmu nih, pesan lu buat anak-anak yang mungkin ceritanya sama gitu. Dia harus, kalau dia mau kerja, kalau dia mau kuliah dia harus kerja. Kalau dia pengen apa? Aduh, ulangi. Pesan buat teman-teman yang mungkin sama sama kamu waktu ini, sekarang ini. Jadi dia, kalau ketika dia menghidupi dirinya sendiri, dan dia kalau mau kerja, ya lu kerja, harus cari duit. Apa yang mau sampaikan ke mereka? Yang tahu sebenarnya kapasitas diri kita itu kan diri kita sendiri gitu kan. Ketika kita Ya, berpikir kita mampu untuk bisa kerja ataupun kuliah, ya why not. Tapi banyak kok teman-teman aku yang benar-benar kerjanya itu luar biasa banget, kayak kan di Univku ada yang kelas malam itu untuk para karyawan-karyawan yang kalau iya, pagi sampai sore kerja. Itu aku kayak bener-bener kasih applause banget sih, karena mereka dari kerja dari pagi sampai sore, sore terus lanjut kuliah sampai Pak. jam 11. Iya, Anjir iya, itu capeknya kayak apa gitu kan. Tapi mereka iya, melakukannya dengan baik gitu loh. So ketika itu ada di posisi kalian ya, kalau boleh, maksudnya gini, ini bisa banget jadi buat pelajaran hidup kita gitu loh, untuk lebih menghargai waktu, untuk lebih menghargai apa sebenarnya yang kita punya gitu. Karena kadang-kadang kalau nggak dipaksa, ya apa sisi kompetensi kita yang sebenarnya itu kadang-kadang nggak keluar. Nah, melalui iya. keadaan inilah yang membuat kita tuh jadi oke, okay, I should to do this, I should to do that gitu. Terus aku juga pengen share salah satu lagi tentang aku kemarin tuh baru nggak ikut sih, ngikutin room lah ya gitu di salah satu obrolan tentang Hmm. God, Apa? God Clubhouse, goodness, clubhouse. ya di clubhouse tentang God goodness kan. Itu penting Oke, banget karena gimana pun rencana kita itu yang paling tahu adalah yang kita terbaiknya sendiri. adalah Tuhan gitu kan. Oh, bukan. Tuhan yang kasih kita tuh A, B, C, even kita pengennya dari A langsung ke C, kita harus melewatin B dulu. Nah, B-nya kadang-kadang yang masih misterius. Jadi, apapun itu, perjuangan apapun itu, ketika goals-nya nih, kita kadang-kadang pengennya kayak ngeraih langsung sampai gitu. Padahal kan, wow, Iya, wow, wow, wow. Nah, kita berat tangga ada step-stepnya ya. dikasihnya tuh di saat yang tepat pastinya. Jadi, gak usah mikir yang aduh kok nggak sampai-sampai, ditunggu aja nanti di saat yang tepat pasti dikasih gitu. Aku juga tadinya gitu kan, aku Iya, nggak mau siaran kalau nggak di sini gitu. iya, Tapi ternyata
dengan aku menerima oke nggak apa-apa lah aku siaran di sini dulu, itu menjadi jalan aku karena ternyata radio yang sekarang ini kalau nyari penyiar dia nyari penyiarnya itu dari radio lain yang udah pernah siaran. Coba kalau Ya, aku ya. nggak siaran di situ di sebelumnya aku nggak Bener. bakal bisa di sini. Terus aku jadi kayak menyadari dengan apa yang sudah terjadi. Oh oke ternyata Oh, ini gitu. Oke. oh Aku Tuhan, yang ternyata dulunya ini rencanamu gitu. pengen kuliah sempat putus, aduh apa ya aku bisa menjadi orang yang pertama di keluarga untuk bisa kuliah. But butuh waktu juga untuk bisa ditunda dulu, nanti dikasih di waktu yang tepat. Jangan sampai ketika udah dikasih malah menyepelekan atau bahkan tidak memanfaatkannya dengan baik. Kan Karena dulu ya, sebaik-baiknya. aku melihat orang-orang yang kuliah gitu kan, kuliah dibiayain mahal tapi nggak serius gitu kan, Terus ya nggak selesai, tanggung banget nggak gitu. selesai gitu kan, terus nggak ngelihat apa, contohnya nih aku yang kadang-kadang pengen kuliah aja nggak bisa, masa yang udah kuliah disia-siain. So Oh ya. there are so many people out there yang nggak bisa ada di dalam posisi kita gitu. Jadi ketika kita ada di posisi yang orang lain tidak bisa bareng dengan kita ya, we should to be grateful dengan cara bersyukurnya itu memaksimalkan apa yang sedang kita lakukan. Gitu aja sih. Oke, thank you, keren. Itu juga ada pesan-pesan yang tersirat buat aku juga sih. Pak Nufus sudah tugas akhir, kenapa nggak diselesaiin gitu. Ya, terima kasih Mas Gali. Ternyata umur bukan itu tanda kedewasaan. Aduh, jadi jadi nembak orangnya di langsung dong. Oke, oke. Terima kasih Mas Gali untuk sharingnya malam ini. Ya, Semoga bermanfaat gitu kan. amin. Mungkin buat teman-teman juga ya walaupun yang nonton dikit nggak apa-apa lah gitu. Hmm. Intinya sih Kan bisa bukan di-save kan? iya bisa di save gitu. Oke Ya, Mas ya, Gali, ya. saya ucapkan thank you banget sudah berbagi pengalaman, ilmu dan serta waktu dan tenaganya. Semoga Itu. kita bisa ketemu, iya, ketemu lagi Amin, gitu. amin, 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 amin. Mungkin Thank you juga terakhir ketemu, buat Mustafus. ya Terakhir ketemu kapan ya? pas 2000. Oh jogging iya, kita lah. sering ketemunya kalau jogging ya. Iya, iya, bener, bener, Iya. bener, bener. Aku sekarang jarang Kan, banget jogging, anjir. sekarang aku lah nyepeda. Oh, oke. Bagus lah. Aku jogging udah nggak pernah lagi. Rasain banget sih kayak badan nggak enak. Semoga deh ya. Thank you juga Manufus atas kesempatannya for your effort untuk bisa ngajak aku gitu kan. It's such an honor for me actually untuk bisa share. Aku sebenarnya nggak pernah live dengan seserius ini topiknya. Kadang-kadang cuma hahaha Iya, doang, iya, request doang. Tapi iya, ini hal yang beda. Tentunya iya, aku juga nggak tahu mau ngomong apa sih. Karena jarang iya. banget nih. Gara-gara Thank live you ya, semalam dia Mas. masuk. Minggu lalu ya. Iya, oke. Ya udah, daripada berlama-lama lagi, terima Siap, kasih. thank you ya. Sehat-sehat terus, Mas. Ya, amin. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.